Coba-coba ingetin gua kapan terakhir ada match yang remontada, yang comeback di menit-menit akhir, kembali kena comeback di menit akhir. Absolute cinema. Ini pertandingan keren banget, klimaks banget endingnya buat para penikmat sepak bola, dan juga tentunya klimaks banget buat Interisti dan juga Madridista tentunya yang happy karena Barca kalah. Tapi ya ini anti klimaks buat fans Barca dan juga Milanisti. Aduh, ini siapa yang bisa ngentiin Inter ini? Aduh, ya bisa dibilang Inter lawan Barca ini kayak final kepagian ya, karena udah lama kita nggak disajiin partai-partai final yang matchnya seperti ini. Ya lu bayangin aja, comeback kena comeback dan sama-sama di menit akhir. Mentalitas anak-anak muda Barca saat ketinggalan 2-0 keren banget, dan ternyata mentalitas pemain senior Inter lebih gila, kayak nggak bisa dikalahin gitu mereka. Melihat kiprah Inter dari awal musim di Champions League ini, deserve sih kalau mereka sampai ke final. Tapi pertanyaannya, siapa yang bisa menghentikan laju Inter? Di bagian sebelah ada PSG versus Arsenal. Donnarumma, kami akan memaafkanmu jika kamu bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Kalahkan dulu itu Arsenal, lalu hentikan Inter di partai final. Kami rela kalau misalkan PSG yang sampai juara Champions League. Inter 4, Barca 3. Gila, ini match seru banget, sumpah lebih seru dibanding match pertama. Jauh lebih seru banget, gila. Dan juga ini endingnya plot twist banget ya. Gue gak ngerti, sumpah gila. Kedua tim bermain jauh lebih hati-hati dibanding match sebelumnya. Cuma Inter main di kandang benar-benar bikin 2-0. Dejavu dong kayak match sebelumnya. Cuma Barca lagi dan lagi comeback. Gak nanggung-nanggung di kandang lawan, comeback sampai 3-2. Gue pikir udah selesai nih, mental Barca nih benar-benar naik banget nih. Cuman di match kali ini, wah, udah fokus sama si Lamine Yamal versus Yann Sommer. Wah, gua nggak tahu itu mau ngejebulin Sommer, si bocil itu mau lewat mana lagi kan. Berkali-kali Yann Sommer, wah, menurut gua Yann Sommer ini adalah man of the match di partai kali ini. Gila, seru banget. Udah mau ending, tadinya 3-2 jadi 3-3 Acerbi. Ini gue ngeliat nih pas Di Marco dikeluarin udah bener-bener keteteran. Lamine Yamal bener-bener leluasa di sisi kiri Inter. Tambah Lautaro juga udah nggak ada. Ya udah nggak ada yang bisa narik pemain belakang Barca. Thuram juga agak kesusahan. Untungnya jadi 3-3, ada angin segar. Dan plot twistnya adalah Inter jauh lebih tenang ketika extra time. Dengan gol keempat Inter, wah gila, diayam-ayamin. Bisa-bisanya main setenang itu passing-passingan di kotak penalti Barca. Dan Barca ini nggak ada yang berhasil nutup. One shoot, one goal untuk Szczesny. 4-3. Ya udah deh, Internya balik lagi, naik lagi mentalnya. Bener-bener disiplin, masukin the fridge. Udah rapet banget pertahanan Inter. Dan alhasil Lewandowski, Xavi nggak berbuah apa-apa. Selamat buat Inter. Ya udah, Barca yang tadinya treble, aduh jadinya trouble. Tapi gimana nih? Weekend ini ditunggu sama El Clasico. Gimana? Optimis gak lawan Madrid? Kalau menang juara udah La Liga. Munich sudah menanti. Inter Milan menulis sejarah baru dalam dunia sepak bola Eropa setelah lolos ke final Liga Champions 2024-2025 secara dramatis. Dalam sebuah laga yang layak disebut salah satu pertandingan terbaik sepanjang masa, Inter mengalahkan Barcelona dengan agregat 7-6. Ya, 7-6. Laga leg kedua semifinal di Giuseppe Meazza ini berlangsung dengan ketegangan yang sulit dipercaya. Inter sempat tertinggal di babak pertama, sebelum bangkit lewat permainan heroik dan gol-gol krusial. Dua nama menjadi pahlawan, Francesco Acerbi dan Davide Frattesi. Barcelona yang unggul secara agregat tampak percaya diri sejak awal. Namun, Inter tak menyerah. Ketika para fans mulai cemas, Acerbi membangkitkan asa dengan sundulan kerasnya yang mengubah skor dan membuat agregat kembali terbuka. Namun klimaksnya adalah ketika Frattesi, pemain muda yang sebelumnya jarang menjadi starter reguler, muncul sebagai penyelamat di masa tambahan waktu. Golnya yang melewati kiper Barcelona membuat seisi stadion bergemuruh. Ribuan fans bersorak, sementara komentator kehabisan kata-kata. Frattesi mengatakan seusai laga, "Saya tidak bisa menjelaskan perasaan ini. Ini mimpi saya sejak kecil. Saya mencintai Inter dan malam ini saya hidup di dalam mimpi." Inzaghi, sang arsitek kemenangan. Simone Inzaghi kembali membuktikan kualitasnya sebagai pelatih top Eropa.
Ia mampu membaca permainan, mengatur ritme, dan melakukan pergantian pemain yang tepat. Dengan skema taktis yang fleksibel, ia berhasil mengatasi tekanan Barcelona yang terus-menerus. Pertandingan ini bukan hanya soal taktik, tapi soal hati. Para pemain saya punya hati singa, ujar Inzaghi dengan penuh emosi. Inter versus PSG, final Liga Champions 2025. Dengan kemenangan ini, Inter akan menghadapi Paris Saint-Germain di final yang akan digelar pada Minggu, 1 Juni 2025 di Allianz Arena, Munich, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Laga ini dipastikan akan menjadi pertarungan bintang antara Lautaro Martinez dan Kylian Mbappe, jika keduanya fit. Inter punya misi balas dendam setelah gagal di final tahun lalu, sementara PSG juga ingin mempersembahkan trofi pertama Liga Champions bagi klub. Atmosfer panas dipastikan menyelimuti Munich. Dampak kemenangan, finansial ke masa depan. Selain prestasi, kemenangan ini membuka pintu lebar bagi Inter dalam segi finansial. Pendapatan besar dari UEFA akan memperkuat posisi mereka di bursa transfer. Kabarnya, mereka sudah mengincar beberapa nama besar seperti Samuel Ricci dari Torino dan Conny De Winter dari Genoa. CEO Inter, Giuseppe Marotta, menegaskan, "Kami akan memperkuat skuad agar bisa tetap kompetitif musim depan, baik di Serie A maupun Eropa." Fans Inter di seluruh dunia rayakan kemenangan. Dari Milan hingga Jakarta, dari New York hingga Tokyo, fans Inter Milan merayakan kelolosan ini dengan penuh euforia. Di media sosial, tagar Forza Inter dan Fratesi trending sepanjang malam. Bahkan di Indonesia, sejumlah komunitas Interisti menggelar nonton bareng dan membuat koreografi bendera besar bertuliskan Viva Inter. Inter Milan bukan hanya lolos ke final, tapi juga menunjukkan kepada dunia bahwa mereka adalah kekuatan sejati Eropa. Pertandingan melawan Barcelona ini akan dikenang sebagai salah satu duel terbaik di Liga Champions. Dan yang paling penting, mereka belum selesai. Final kontra PSG sudah di depan mata. Mampukah Inter mengangkat si kuping besar? Semua mata akan tertuju ke Munich.